Mengapa kita sekarang cenderung tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan? Padahal kita selalu ditanamkan kebersihan itu sebagian dari iman. Ini alasan utamanya, simak videonya sampai selesai. Kula nuwun sedulur, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, pertanyaan ini yang sering timbul, kenapa sekarang ini kita sendiri yang hidup di Jawa, baik di Jawa maupun di luar Jawa, kita tidak bisa menjaga kebersihan. Sampah di mana-mana, baik itu di kota besar maupun kota-kota kecil, itu orang sudah sembarangan membuang sampah. Bahkan kebutuhan tempat sampah, pembuangan tempat sampah akhir sekarang menjadi kebutuhan yang utama. Nah, sebetulnya apa sih yang utama mendorong ini? Yang bisa terjadi seperti ini? Yang dikatakan kalau negara kita umat mayoritasnya beriman, tapi kenapa tidak bisa menjaga kebersihan? Padahal kebersihan itu mutlak dan dipentingkan untuk menjaga alam agar lestari. Saya banyak melihat orang-orang itu kaya, tapi begitu pinggir di jalan, buka pintu, buang. Tidak tahu di situ ada orang atau tidak, buang sampah. Mungkin dari perjalanan jauh, pinggir jalan aja. Tapi seakan-akan kenapa semua diam? Kita tahu sungai itu dipenuhi sampah. Tapi kenapa? Pertanyaan yang besar. Nah, jawabannya satu-satunya adalah karena akhlak dan moral di negara yang beriman itu hanya sebatas seks dan pakaian. Mengapa saya bisa menyebutkan itu? Karena apa? Yang kita dengung-dengungkan tentang akhlak dan moral itu hanya tentang seks. Hubungan seks antara pria dan wanita. Jadi, kalau orang sudah berpakaiannya agamis, tutur katanya agamis, religius, maka dia buang sampah, dia tidak menolong tetangganya, dia mengolok-olok dengan kata-kata kasar, itu tidak salah. Karena pakaiannya sudah agamis, mencerminkan orang beriman. Berarti akhlaknya tinggi, moralnya bagus. Walaupun buang sampah sembarangan itu tidak masalah. Bahkan kalau saya boleh berkata lebih lugas, seorang koruptor
Kalau berpakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama, ya tidak apa-apa. Tetap dianggap akhlaknya baik, moralnya baik. Nah, inilah kesalahan. Kemudian yang kedua, kita hanya terfokus pada seks. Maka dari itu kita sibuk mengurusi pakaian orang lain yang mungkin agak terbuka sedikit. Kamu mengundang nafsu, kamu mengundang aurat, mengumbar aurat. Maka sudah dicap tidak baik. Misalnya orang bertato sedikit sudah dicap tidak baik. Karena kita hanya memandang dari dua sisi itu. Bahwa moral dan akhlak itu dari keseluruhan sikap, bukan hanya dari dua pandangan itu, sudut pandang itu saja. Tapi kalau kita sadari sekarang ini kita sudah terkunci pada dua sisi. Kalau masalah berpakaian dan masalah seks, sudah orang pasti hanya meributkan tentang itu saja. Sehingga bagaimanapun kalau bisa sekarang beragama, mempunyai ajaran religius, pakaiannya sudah mencerminkan agama. Tapi sikapnya yang lain itu nanti masalah hitungan kedua, ketiga. Nah, hasilnya apa? Banyak masyarakat yang jadi korban. Saya tidak menjudge agama 1, 2, 3, enggak. Hampir semua agama itu masyarakat umumnya banyak yang menjadi korban. Karena sikap dan penampilan seseorang yang mungkin itu petinggi agama, mungkin itu pejabat di agama tertentu. Ada yang korupsi, biarkan saja. Ada yang sampai istri 5, 6, biarkan saja. Ada yang punya simpanan, biarkan saja, tetap akhlaknya baik. Nah, ini sedulur yang wajib kita benahi. Kalau kita bertanya mana kota yang terbersih, itu justru malah kota yang sebagian besar ateis. Karena mereka pure menjaga kebersihan. Walaupun memang ada sebagian kota yang kotor di tempat-tempat negara yang bersih, itu pasti ada. Tapi tidak sebagian besar, hanya sebagian kecil. Sedangkan di kita, itu hampir menyeluruh kota, itu kebanyakan kotor, tidak menjaga kebersihan. Karena kita sibuk untuk menjaga penampilan dan sibuk untuk memikirkan hiburan mata saja, mata indrawi saja. Jadi tidak ada yang menyalahkan ketika orang hanya buang sampah di jalan, apalagi orang itu sudah bermobil dengan pakaian yang agamais, religius. Tidak ada yang menyalahkan. Tetap akhlaknya tinggi, moralnya baik. Jadi apakah ini yang akan kita cari? Dan menurut data, kota yang paling kotor sedunia adalah Afghanistan. Masihkah kita akan seperti ini terus atau kita mau berubah? Jadi monggo, itu silahkan penjenengan sendiri yang bisa merubahnya. Karena kalau saya sendiri merubah juga tidak mungkin. Jadi kita harus bersinergi bersama-sama. Benahi akhlak moral kita.
bahwa akhlak dan moral itu tidak hanya urusan pakaian dan seks, tapi semuanya, baik hubungan kita dengan masyarakat lain, teman, tetangga, hubungan kita dengan alam, cara kita memperlakukan alam, cara kita bersikap kepada semua makhluk, itu juga menentukan akhlak dan moral. Jadi sia-sia kalau panjenengan mengaku beriman tapi tidak menjaga kebersihan diri, karena kebersihan diri itu cermin batin panjenengan yang bersih. Dan kalau panjenengan sudah jelas-jelas sering membuat kotoran di mana saja, membuang kotoran di mana saja, maka sudah jelas hati dan batin panjenengan kotor. Mari kita koreksi, mari kita refleksi diri kita untuk perkembangan yang lebih baik. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.